Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah, juga pemirsa Akhir TV, Madani TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita mendapatkan kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah, dan telah tuntas kita mengerjakan salat maghrib berjamaah di hari ini beserta amalan-amalan sunnahnya. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga salat yang telah kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ibadah yang kita ikhlaskan karenanya. Selanjutnya dalam pertemuan di sesi ini di Masjid Al-Mujahadah ini, kita akan mengambil kajian tematik mengenai persoalan yang sering diingatkan oleh Nabi SAW, tapi esensinya jarang sekali dipahami dan tidak teraktualisasikan dalam kehidupan kita secara maksimal. Karena itu coba kita akan keluarkan konsep umumnya, lalu kemudian kita tampilkan bagaimana secara teoritisnya, lalu kita tampilkan bagaimana hasilnya, dan kita bandingkan kondisi kita dengan kondisi orang-orang di masa lalu, dengan teori yang sama, dengan praktek yang sama, apakah hasilnya sama atau berbeda. Sekiranya sama, kita bisa pertahankan. Tapi kalau berbeda, kita harus koreksi diri. Ada sesuatu yang harus kita sempurnakan di situ. Baik, persoalan dimaksud adalah mengenai persoalan takwa. Dalam setiap kesempatan yang sangat luas, Rasulullah SAW seringkali mengingatkan umatnya di zaman sahabat-sahabatnya pula, bahkan setiap Jumat sepekan sekali rutin diingatkan. Dalam setiap kesempatan ta'lim, beliau sampaikan kepada umatnya untuk selalu meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan sering disitir ayat-ayat Al-Qur'an di situ. Utamanya di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 102, posisi paling kanan sebelah atas itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah, tingkatkan takwamu kepada Allah haqqa tuqatih. Tapi dengan serius, sungguh-sungguh, dengan cara yang benar. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sampai Anda wafat kecuali dalam keadaan tunduk patuh pada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kadang Nabi ingatkan lagi dengan Quran surah An-Nisa surah keempat ayat pertama itu, posisi paling kiri dari mulai pertengahannya, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Hei manusia, perhatikan kalimat pertama menggunakan kata iman, kalimat kedua menggunakan kata umum manusia. Hei manusia, coba mulai Anda bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb Anda yang telah menciptakan Anda ya dari jiwa yang satu. Wa khalaqa minha zawjaha, kemudian diciptakan dari situ pasangannya. Mulai Anda kemudian berkeluarga. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, kemudian mulai berketurunan, ada laki-laki, ada perempuan. Nah, kalaupun Anda sudah berketurunan, berkeluarga, ini yang paling menarik. Ada takwa secara pribadi, ada takwa secara sosial. Sekalipun sudah berketurunan, berumah tangga, kemudian hidup bersosial, ternyata kalimat takwa tetap tidak dihilangkan. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Bahkan dalam kehidupan sosial pun kata Al-Quran, tingkatkan lagi takwamu, tingkatkan lagi takwamu ya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu sifat kasih bisa dibangun. Nanti kita akan lihat, ternyata sifat kasih terbaik itu dibangun bukan atas dasar materi dunia, bukan dasar kedudukan. Kalau Anda bangun kasih sayang dengan manusia berdasarkan materi dunia, itu akan hampa itu. Selesai materinya, hilang perhatiannya. Selesai kedudukannya, tidak ada perhatiannya. Jadi ada hakikat di situ yang dibangun, bahkan dalam kasih sayang pun takwa masih masuk di dalamnya. Innallaha kana 'alaikum raqibah. Dan kalau Anda bisa bangun kehidupan itu dengan dasar takwa, dengan dasar kasih, maka Allah akan sertai kehidupan kita dalam setiap beraktivitas. Kalau di rumah ada takwa, di kantor ada takwa, di pasar ada takwa, di kehidupan sosial ada takwa, di sekolah anak-anak belajar ada takwa, maka disitulah Allah akan perhatikan semua gerak kehidupannya. Nah, sekarang persoalannya, apa esensi takwa ini? Kenapa penting dihadirkan takwa dalam kehidupan? Seperti apa gambaran dalam Al-Quran? Itu yang coba kita akan keluarkan turunannya, dan nanti kita coba hasilkan beberapa hal yang dijanjikan oleh Al-Quran. Lalu kita hadirkan suasana kita saat ini, apakah sudah mencapai itu atau belum?
Kalau belum, bagaimana meraihnya? Kalau sudah, bagaimana mempertahankannya? Sepakat sampai sini? Baik, jelas insyaallah? Baik ya. Sekarang coba kita hadirkan dulu dengan satu judul atau kalimat yang bisa kita tuangkan dengan bahasa yang mudah dipahami, esensi takwa dalam Al-Quran dan Sunnah. Esensi takwa dalam Al-Quran dan Sunnah. Hati-hati, nanti kita akan turunkan hadis-hadis. Termasuk nanti ada hadis yang sangat sahih, riwayat Imam At-Tirmidzi, makanan kita pun jangan sampai dimakan kecuali oleh orang takwa. Nanti kita akan lihat ya. Saya coba turunkan dulu dalil-dalilnya ya. Apa esensi atau hikmah takwa ya, yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Dalam bahasa lain, kalau kita bisa meningkatkan takwa kepada Allah, apa yang bisa kita raih? Saya turunkan di antara beberapa hal yang bisa jadi landasan dalil. Satu, kita turunkan misalnya Quran surah kedua ayat 189, posisi paling kanan sebelah bawah di akhir ayat. Dua, Quran surah kedua masih ayat 282, posisi paling kiri sebelah bawah. Dan kita turunkan lagi Quran misal surah ke-8 ayat ke-29. Kemudian turunkan lagi Quran misal surah ke-19 ayat 18, ayat 63. Misal kita naikkan lagi, ke ataskan lagi Quran surah Yunus surah 10 ayat 62 sampai dengan 63. Kita tambahkan lagi Quran misal surah ke-49 ayat 13. Misal tambahkan lagi Quran surah ke-65 ayat 2 sampai 3. Cukup dulu sebagai ukuran, pelan-pelan. Sekarang kita ambil caranya. Quran surah kedua ayat kedua sampai dengan ayat kelima sampai hasilnya. Kita turunkan lagi Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 183. Masih di Al-Baqarah, Quran surah ke-2 ayat 197. Turunkan lagi supaya ada kaitan, saya tambahkan di sini Quran surah ketiga ayat 120 supaya ada kaitan dengan ini. Kemudian kita turunkan lagi Quran surah ketiga ayat 133 sampai 134. Turunkan lagi Quran surah ke-51 ayat 15 sampai dengan ayat 23. Bagian terakhir kita ambil hadisnya. Pertama kita ambil hadis Muslim. Hadis 2815. Ada juga di 5611. Kemudian kedua, kita ambil dua dulu. At-Tirmidzi. Hadis 616. Nah, waktu kita terbatas, kita ambil yang paling pokok saja dulu ya. Baik, ini kurang lebih untuk materi kita hari ini sebagai pengantar. Nanti kita coba uraiannya lebih terperinci, dan nanti selanjutnya insya Allah kalau ada hal-hal yang ingin Anda tanyakan bisa nanti disiapkan. Semoga nanti ba'da Isya kita punya waktu yang cukup untuk kita diskusikan. Baik, kita coba mulai uraian kita pelan-pelan. Teman-teman sekalian, mari kita fokus sejenak. Sering kali kita temukan dalam Al-Quran ayat-ayat yang meminta kita untuk meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Nabi pun tidak jemu mengingatkan sahabatnya, kita juga umatnya, untuk meningkatkan takwa kepada Allah. Apa rahasianya takwa itu? Kenapa kita diminta selalu meningkatkan takwa kepada Allah? Ada apa di dalamnya gitu kan? Tidak mungkin disebutkan dalam kaidah fikih, baik terkait dengan hukum Al-Quran ataupun hadis, sesuatu sering diulang-ulang disampaikan kecuali ada keutamaan besar di dalamnya. Ini satu rumus ya. Kalau Anda temukan misalnya satu ibadah diulang-ulang terus di Quran, diingatkan dalam hadis, ini menunjukkan ada yang sangat penting di dalamnya. Ada keutamaan yang tidak biasa. Salat sering diingatkan, diulang-ulang, banyak kalimat salat di Quran.
wa aqimus shalah, yuqimunas shalah, wa aqimis shalah, kan? Banyak sekali diingatkan. Ini menunjukkan pada ibadah salat ada sesuatu manfaat yang tidak biasa. Kalimat takwa ketika sering diungkapkan, ada sesuatu yang besar di situ, ya, yang ingin ditampilkan oleh Allah dalam Al-Qur'an yang harus kita raih. Apa di antaranya? Mari kita keluarkan dulu, setelah paham nanti intinya, baru kita turunkan amalan-amalannya. Satu, yuk kita lihat. Quran surah kedua Al-Baqarah, ayat 189. Posisi paling kanan sebelah bawah, di ujung ayatnya. Ayat ini berbicara tentang hilal. Yas'alunaka 'anil ahillah. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Wa laysa al-birra bi an ta'tul buyuta min dhuhuriha, walakinnal birra man ittaqa. Wa'tul buyuta min abwabiha. Lihat ujungnya. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dan tingkatkan takwa kepada Allah. Perhatikan rumusnya. Tingkatkan takwa Anda kepada Allah. Takwa. Bila Anda tingkatkan takwa kepada Allah, la'allakum tuflihun, supaya Anda bisa sukses dan bahagia. Sukses, bahagia. Please, bahagia. Masya Allah. Fokus, pelan-pelan teman-teman sekalian. Jadi ketika Anda bertanya, kenapa sih kita sering diingatkan meningkatkan takwa? Kata Allah, kalau Anda bisa tingkatkan takwa, saya jamin kamu bisa sukses dan bahagia. Dan kalimatnya umum. Ya, dalam kaidah fikih disebutkan sesuatu yang umum tidak bisa dikhususkan sepanjang tidak ada dalil khususnya. Jadi artinya apa? Apapun profesi Anda yang baik-baik, entah Anda di rumah sebagai kepala keluarga, sebagai ibu rumah tangga, di kantor sebagai pengusaha, sebagai pegawai, pimpinan misalnya, atau di masyarakat dan sebagainya, Anda tingkatkan takwa, maka semua karir aktivitas Anda dijamin sukses plus bahagia. Ini poinnya. Dan kalimatnya menggunakan la'alla di situ. La'allakum, la'alla. La'alla itu harfut taraji, ya, huruf yang menunjukkan pada satu harapan yang tidak mungkin bisa diraih kecuali turunannya mesti dikerjakan dulu. Jadi seakan-akan Allah ingin katakan begini, saya jamin ya, kamu akan mendapatkan kesuksesan plus bahagia dalam hidupmu jika kamu bisa tingkatkan takwa. Anda tingkatkan takwa, maka jaminannya ini yang pertama. Jadi kalau ada seseorang di antara kita mengaku muslim, sudah beriman kepada Allah, tapi hidupnya seringkali bermasalah. Pekerjaan bermasalah, di kantor bermasalah, di rumah bermasalah. Ada orang yang di kantornya champion, jadi juara, tapi di rumahnya mohon maaf, masalah tidak pernah tuntas. Kebahagiaan jarang diraih misalnya. Coba cek, barangkali persoalannya di sini. Paham sampai sini? Baik. Jadi kalau orang sudah takwanya bagus kepada Allah, maka ini insya Allah akan mudah untuk bisa diraih. Silakan lihat kisahnya sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan alumni madrasah Nabi yang pertama di rumah Arqam bin Abi Arqam, ya, anak berusia 17 tahun, anak muda, pengusaha sukses, usia 17 tahun, masuk Islam yang ke-17, mewakafkan rumahnya di Bukit Safa itu. Ya, maka di situ belajar 40 orang, termasuk beliau itu. 40 orang dikenal dengan as-sabiqunal awwalun. Demi Allah, pelajaran pertama yang diturunkan dari Al-Quran, pelajaran meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika takwa ditingkatkan oleh mereka, Masya Allah, keyakinan semakin kuat, kerinduan akan taklim semakin datang, diburu taklimnya walaupun taruhannya bisa nyawa. Begitu ketahuan bisa diinterogasi, bahkan bisa dieksekusi. Tapi mustahil ada orang bisa mempertaruhkan nyawanya untuk sesuatu, kecuali dia merasakan ada yang penting di situ. Ada yang bermanfaat untuknya. Karena mereka merasa, kok begitu ikut petunjuk Muhammad SAW, hidup saya kok semakin tenang. Ada kebahagiaan yang nggak bisa dilukiskan, kan? Ada kedamaian yang nggak bisa diraih dengan cara biasa. Makanya rela mempertaruhkan keamanan dirinya untuk mendapatkan ini bagian-bagian dari ajaran takwa Nabi SAW. Jelas sampai sini? Ini bagian yang pertama. Boleh saya hapus dulu? Alhamdulillah. Hapus dulu ini ya. Baik. Jadi pertama, saya urutkan dulu. Seorang yang bisa meningkatkan takwanya kepada Allah, maka esensi yang pertama, di balik kalimat takwa itu, supaya menjadikan hidupnya sukses dan bahagia. Apapun profesinya. Ingat betul pesan Al-Quran ini ya. Al-Quran tidak menuntut Anda untuk mendapati satu profesi tertentu. Tidak. Al-Quran tidak menginginkan Anda untuk jadi ustadz semuanya misalnya. Masya Allah, nggak ada. Saya nggak pernah temukan ayat di Quran semua orang Islam jadi ustadz, bisa kan? Kalau antum semua jadi ustadz, siapa jamaahnya gitu kan? Saya bisa pulang hari ini juga kan? Tapi
Yang diinginkan cukup satu. Anda bisa soleh dan bisa takwa. Jadi apapun silakan. Jadi pengusaha takwa. Ya, jadi diplomat takwa. Jadi pengajar takwa. Jadi ustadz yang takwa. Karena ada ustadz yang nggak takwa, itu ada. Ada, jangan dikira nggak ada. Ada ustadz tidak takwa, ada. Ada ustadz yang cuma cari uang. Ada ustadz yang cuma cari popularitas. Ada ustadz yang cuma cari jamaah. Ada penghafal Quran yang zalim. Ada, dan ayatnya ada di Quran. Nanti kita turunkan. Jangan dikira penghafal Quran semuanya baik. Tidak. Ada yang salah niat untuk menghafalkannya sehingga salah outputnya. Ada di Quran surah 35 Fatir ayat 32. Posisi paling kiri sebelah atas. Wa minhum zalimun li nafsih. Ada orang yang hafal Quran, tahu hukum tapi zalim pada dirinya sendiri. Bahkan ada yang menggunakan ayat-ayat Quran sekadar mencari keuntungan dunia. Tidak sedikit. Ya, apa Anda pikir yang mengatakan sekarang semua agama itu sama, menuju pada Tuhan yang sama? Apa Anda kira buta dengan ayat-ayat Quran? Tidak, dia tahu ayatnya, dia paham ayatnya, bahkan dia jadikan ayatnya hanya untuk menguatkan argumentasi dari hawa nafsunya. Ada yang salah dalam dirinya. Jelas sampai sini? Baik. Teruskan dulu ya. 2. Nah, ini yang Anda butuhkan. Nanti saya berikan turunan kisahnya. Termasuk nanti untuk anak-anak kita insyaallah ya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 282. Dari atas sampai bawah, satu ayat. Ayat paling panjang di Quran. Antum cukup lihat yang paling bawah saja ya. Enggak usah dibaca dari atas. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum dan seterusnya. Lihat ujungnya. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Awas, ini sering ditanyakan kepada kami. Tingkatkan takwa kata Allah. Wattaqullaha, tingkatkan takwa kepada Allah. Wa yu'allimukumullahu, dan Allah akan mengajari Anda banyak pengetahuan. Saya ulang, tingkatkan takwa kepada Allah dan Allah akan ajarkan Anda banyak pengetahuan. Bahkan kalimatnya menggunakan fi'il mudhari. Yu'allim. Kalau ada kalimat dalam bahasa Arab diawali dengan huruf ya, itu disebut dengan mudhari'. Dalam bahasa Inggris punya 3 arti. Bisa present, sekarang, bisa continuous, terus, bisa future, di masa yang akan datang. Perhatikan, kalau ada seseorang bisa meningkatkan takwanya kepada Allah, maka Allah akan mengajarkan ia pengetahuan yang sangat luas. Entah itu sekarang yang dia butuhkan, atau terus ketika dia membutuhkan sesuatu dengan dasar pengetahuan, atau di masa yang akan datang pun, bila ada tantangan membutuhkan pengetahuan, lihat, bukan dia yang lelah untuk mempelajarinya, Allah yang bantu dia untuk menanamkan ilmu dalam dirinya. Ya, sering ditanya, bagaimana caranya bisa menghafal dengan baik? Bagaimana caranya bisa belajar dengan baik? Bagaimana bisa menguatkan ingatan? Teorinya di Quran cuma satu. Cuma satu. Karena kalau teori belajar, semua orang belajar. Semua orang belajar. Bahkan non-muslim pun belajar. Ayat Quran mengatakan mesti belajar. Iqra, baca, belajar. Tafaqquh fid din. Ya, Quran surah misal ke-9 ayat 122. Posisi paling kiri sebelah bawah. Wa ma kana lil mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Ayo belajar, ayo belajar, ayo belajar. Tapi di antara semua orang yang belajar ini, siapa yang memiliki akselerasi untuk mendapatkan pengetahuan itu? Jika Anda ingin dipercepat pengetahuannya oleh Allah, ditanamkan dalam jiwanya, syaratnya takwa. Silahkan cek, demi Allah saya katakan. Setelah Al-Quran turun, dilatih dengan prinsip-prinsip ketakwaan, tidak pernah ditemukan di muka bumi orang paling hebat hafalannya, orang paling kuat ingatannya, orang paling banyak kreativitas keilmuannya, kecuali orang Islam. Kecuali orang Islam. Ya. Saya beri contoh begini. Antum pernah dengar namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Siapa beliau? Halo? Antum kalau nggak tahu gampang katakan wallahu a'lam. Selesai. Ya, daripada kepanjangan kan sampai isya ditungguin. Tapi pernah dengar Ibnu Hajar Al-Asqalani? Pernah. Siapa beliau? Wallahu a'lam. Baik. Ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani banyak sekali karyanya. Ya, seorang muhaddits, ahli hadis, ahli Al-Qur'an, ahli fikih, tapi lebih dikenal sebagai seorang ahli hadis. Baik, di antara karyanya kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari yang 18 jilid itu. 18 jilid. Di antara karyanya misalnya Bulughul Maram yang antum sering baca. Bulughul Maram itu sebetulnya bab kecil dari kitab Sahih Al-Bukhari dikeluarkan dari situ.
masalah-masalah fikihnya aja, hadis-hadis tentang fikih. Jadi kalau antum baru bisa Bulughul Maram itu baru dasar. Ya, kalau di Timur Tengah itu yang dipelajari anak SD, anak SMP untuk dasar-dasar fikih supaya lebih mudah untuk dipelajari. Nah, itu sebagian kecil dari Sahih Al-Bukhari. Tayyib, diambil misal Bulughul Maram syarahnya Subulus Salam itu kan? Ada 1 jilid Bulughul Maram. Itu yang menulis dikenal dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Saya beri rumus sebentar. Saya boleh hapus ini? Baik. Alhamdulillah. Tenang saja ya. Ini kedatangan kedua saya ke sini, saya masih konsisten, tenang. Antum jangan khawatir. Saya datang sendiri, terangin sendiri, tulis sendiri, hapus sendiri, enggak ada masalah. Ada masalah ya. Antum duduk aja lihatlah ya. Sekarang perhatikan. Saya tulis Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Asqalani. Asqalani. Fokus sini. Apa artinya Ibnu? Halo? Baik, kalau tidak tahu katakan apa? Allahu a'lam. Baik, apa artinya Ibnu? Anak. Baik, bukan anak. Anak banyak dalam bahasa Arab. Ada anak laki-laki, ada anak perempuan, anak laki-laki dan perempuan banyak. Kalau Ibnu anak apa? Tayyib, Ibnun khusus untuk anak laki-laki. Baik, anak laki-laki. Jadi kalau ada kalimat ibnun disingkat dengan bin. Kalau hamzah wasalnya dibuang jadi bin. Isa bin Maryam. Isa anak laki-lakinya Maryam. Karena Maryam tidak punya anak perempuan. Jelas ya? Kalau perempuan ibnatun, ibnatun. Tambah tak di ujungnya. Kalau mau disingkat buang hamzahnya, pindah kalimatnya ke sini jadi bintun. Taknya dibuka. Jadi binti disingkat. Aisyah binti Abi Bakar. Jadi kalau Anda mendengar kalimat binti pasti perempuan. Tapi kalau ibnun bin pasti laki-laki. Berarti Ibnu Hajar itu laki-laki atau perempuan? Pertama laki-laki. Ibnun. Anak siapa ini? Karena kalau tadi kan Isa bin Maryam. Isa anaknya Maryam, jelas. Baik. Anak laki-laki siapa? Hajar. Apa artinya Hajar? Batu. Baik. Di Mekah ada Ka'bah. Baik ya. Dimulai tawafnya dari mana? Hajar Aswad, batu hitam. Sekarang Ibnu Hajar, anaknya batu. Apa bapaknya namanya Hajar? Keras seperti batu? Tidak. Tayyib. Lihat kalimatnya. Anak batu. Apa batu berumah tangga melahirkan? Tidak. Kenapa dinamakan dengan anak batu? Al-Asqalani. Kalau sudah ada yang seperti ini, saya sudah pernah ajarkan dulu rumusnya. Setiap menemukan al, ujungnya i, pasti daerah. Pasti dari daerah, gitu kan? Caranya tinggal tutup alif lamnya dengan kalimat i-nya dibuang dari Asqalan. Bukhara al-Bukhari, Tirmidz at-Tirmidzi, Padang al-Padangi, Minangkabau al-Minangkabawi, kan? Banten al-Bantani, Palembang al-Palembangi, Grand Sharon al-Grand Sharoni, gitu kan? Ada semua. Al-Asqalan, Al-Asqalani, dari Asqalan, dari Asqalan. Baik, asal daerahnya. Pertanyaannya, siapa Hajar ini? Ibnu Hajar. Nah ini dalam dunia tulisan tempo dulu ini diistilahkan dengan nama pena. Ya, dikutip oleh sebagian orang Barat sekarang dipopulerkan di Indonesia. Nama pena itu orang Islam sudah pakai dari dulu. Orang Barat cuma ambil dari kita, diambil, dilekatkan istilahnya dengan bahasa-bahasa mereka. Tayyib, yang jadi masalah siapa orang ini sampai membuat nama pena anaknya batu. Anaknya batu. Ya, nama aslinya kan Zaid. Nama aslinya Zaid, bukan Ibnu Hajar. Cuma Anda mesti tahu, terjadi peristiwa dalam hidup beliau. Ya, beliau ini anak cerdas. Cuma ditimpa musibah kehilangan ayahnya. Kemudian ibunya, kehilangan orang tuanya. Sampai dalam keadaan belajar, ya ada pikiran yang luar biasa. Sampai secara singkat kehilangan kekuatan ingatan itu. Belajarnya susah, macam-macamnya, banyak pikiran dan sebagainya. Sehingga ketika ke kelas pun suka nggak nyambung. Dalam taklim sulit menangkap sesuatu. Berat menangkap pelajaran. Bahkan yang kecil-kecil sulit dihafalkan, beratnya luar biasa karena ada beban di kepala dan jiwa beliau yang belum keluar di situ. Apa yang terjadi? Satu kali saking sulitnya mendapatkan materi pelajaran yang kuat itu, orang lain cepat menangkap dia kesulitan, dia sampai putus asa meninggalkan sekolahnya, pergi keluar dari kelas. Begitu berjalan meratapi dirinya, qadarullah kemudian Allah berikan tanda, hujan terjadi. Hujan, cukup lebat. Maka beliau kemudian melihat
cari tempat berteduh, diputuskanlah masuk ke salah satu gua gitu. Begitu masuk ke salah satu gua, kemudian diam di situ, menunggu hujan reda. Ya qadar Allah kemudian semakin reda, semakin reda, semakin reda. Beliau kemudian diam, saat diam itulah mendengar suara. Beliau dengar air bekas hujan itu menetes di batu. Ternyata Masya Allah, air yang lembut, kan? Air yang lembut, yang sangat luar biasa, tipis, kecil. Tipis, seperti suara mic mulai menipis dia. Tipis, Masya Allah. Ya, kecil, habis saja gitu ya. Baik, ganti. Baik, halo. Baik, masih ada? Baik. Alhamdulillah. Bisa terdengar suara saya? Bisa, baik. Kita coba bandingkan dulu. Lebih jelas mana? Pakai mic lagi ya, diteruskan lagi. Jadi, dengar suara air ya. Mulai sedikit saja turun, sedikit. Tas. Dia ternyata air yang konsisten itu walaupun cuma setetes. Allahu Akbar. Begitu dilihat bisa melubangi batu yang sangat kerasnya luar biasa itu. Di batu aja bisa berlubang. Ya. Hanya terkena oleh tetesan-tetesan air. Dia konsisten, sabar dia jalani dengan yang kecil-kecil. Dia melihat, Masya Allah, kalau bukan karena kuasa Allah, tidak mungkin air yang cuman kecil begini, netes-netes bisa melubangi batu seperti ini. Maka kemudian dia tergerak dari situ, kembali ke sekolahnya. Mendiskusikan persoalan ini dengan gurunya. Disitulah gurunya kemudian membuka satu rahasia kepada anak ini, kepada Zaid ini. Dia katakan, perhatikan, air saja yang cuman menetes, tapi dia menetes dengan mengikuti patuh pada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak mungkin hujan bisa turun kalau bukan kepatuhan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak mungkin dia bisa menetes kalau bukan kerangka patuh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi air saja yang cuman menetes karena ingin patuh kepada Allah bisa menjadikan yang keras luar biasa itu bisa berlubang. Apalagi kalau kamu mau patuh pada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka diturunkanlah kemudian ayat-ayat tentang takwa yang diantaranya ini, wattaqullaha, patuhlah kamu dengan meningkatkan takwa kepada Allah, wa yu'allimukumullah. Apa yang terjadi? Teman-teman sekalian, hanya dalam beberapa masa sejak beliau meningkatkan takwanya kepada Allah, tidak nunggu lama. Untuk tahu apa yang terjadi? Tadinya satu hadis sulit dihafalkan. Sekarang Sahih Al-Bukhari itu bisa dihafalkan seluruhnya. Satu kitab. Ya. Yang tadinya cuma satu hadis, sulit, ini sulit, itu sulit. Begitu meningkatkan takwanya kepada Allah, tidak nunggu berbulan-bulan. Tidak nunggu bertahun-tahun. Cuma beberapa masa, sekejap saja, hafal Sahih Al-Bukhari. Sampai kemudian membuat syarahnya, penjelasannya. Tidak tanggung-tanggung, 18 jilid. Apa nama syarah ini? Apa rahasia di balik namanya? Sampai kemudian beliau mencantumkan nama penanya dengan Ibnu Hajar. Nanti kita lihat setelah kita menunaikan salat Isya berjamaah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, teman-teman sekalian, kita telah menunaikan salat Isya berjamaah beserta amalan-amalan sunnahnya. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga salat yang telah kita tunaikan berkenan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penerimaan terbaik. Kita lanjutkan kembali bahwa sering dalam setiap kesempatan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita untuk meningkatkan takwa kepada Allah, dan dengan begitu bentangan yang luas dalilnya dalam Al-Qur'anul Karim ataupun keterangan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya. Apa esensinya sehingga begitu penting itu sering diingatkan? Kita sudah jabarkan bahwa dengan meningkatkan takwa ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menghadirkan kesuksesan dan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Yang kedua, dengan meningkatkan takwa ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan mempermudah pengetahuan yang kita pelajari. Anda meningkatkan takwa, maka pengetahuan cepat datang. Seperti pernah seorang bernama Zaid yang merasakan kesulitan dalam belajar,
kemudian dinasehati oleh gurunya untuk meningkatkan takwa kepada Allah dengan mematuhi segala ketentuan-ketentuannya, seperti tetesan air yang hanya karena patuh kepada Allah dia menetes, bisa melubangi batu yang begitu kerasnya. Maka terbukalah kecerdasannya, mendapatkan pengetahuan yang luar biasa, sampai yang tadinya satu hadis begitu sulit untuk dihafalkan, kini Sahih Al-Bukhari bahkan hadir dalam benak beliau. Begitu mudah dihafalkan sampai ke jiwanya, sampai menuliskan syarahnya yang beliau namai sendiri dengan Fathul Bari fi Syarah Sahih Al-Bukhari, 18 jilid. Perhatikan kalimatnya. Ketika diberi nama dengan Fathul Bari, ini ada isyarat pada peristiwa yang beliau alami. Fathul Bari. Baik. Al-Bari itu nama Allah, sifat baik Allah yang berkenan memberikan berbagai hal kebaikan dalam kehidupan. Sifat baik Allah. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan misalnya kebaikan-kebaikan yang berasal dari Allah, kebaikan dalam kehidupan, kebaikan pengetahuan, kebaikan dalam rezeki, Anda bisa katakan Yal Bari, Yal Bari, Yal Bari, Allah Yal Bari, kan? Tayyib. Fatah, sesuatu yang terbuka. Sesuatu yang terbuka. Tayyib. Kenapa beliau namakan kitabnya salah satunya dengan Fathul Bari? Seakan-akan ingin memberikan kesan kepada kita, jika Anda ingin terbuka segala kebaikan-kebaikan dalam hidupnya, entah itu dalam kehidupan rumah tangga Anda, di pekerjaan Anda, di kehidupan sosial Anda, maka mulai dalamilah apa yang saya jelaskan dalam Syarah Sahih Al-Bukhari ini. 18 jilid dituliskan. Tapi yang paling menarik, ini yang paling penting. Beliau kemudian cantumkan bukan nama aslinya di situ, tapi nama penanya, Ibnu Hajar Al-Asqalani, anaknya batu. Seakan-akan pernah ingin menyampaikan satu isyarat bahwa saya dulu punya kesulitan dalam menghafal, sekeras batu nih, saking sulitnya. Tapi itu semua bisa dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat baiknya, sampai kemudian menjadi lancar dan terbuka segala kebaikan-kebaikannya. Apa rahasianya? Baca penjelasan saya dalam Syarah Sahih Al-Bukhari ini. Ada 18 jilid di situ. Jadi kalau antum ingin baca seluruhnya, pahami dengan dalam, mudah-mudahan bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan seperti beliau mendapatinya. Tapi singkatnya, 18 jilid ini hanya dirangkum oleh Al-Quran dengan satu kalimat yang sangat indah, takwa. Makanya Anda tidak akan pernah temukan orang-orang yang meningkatkan takwa kepada Allah, disebutkan di Quran, kemudian dia belajar, kecuali mendapatkan akselerasi pengetahuan yang sangat tinggi. Siapa manusia paling takwa di muka bumi? Rasulullah, Nabi Muhammad SAW. Sekarang perhatikan, ketika Al-Quran diturunkan, itu beliau ingin sekali cepat menghafalkannya. Cepat. Ingin cepat. Tapi tiba-tiba turun ayat untuk menyampaikan tentang esensi takwa bagi kehidupan beliau. Ini orang, Masya Allah, orang paling saleh di muka bumi, paling dekat dengan Allah, paling takwa. Kata beliau, saya manusia paling takwa. Manusia paling takwa dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Turun Quran surah ke-75 ayat 16 sampai ayat 18 itu. Posisi paling kanan sebelah bawah. La tuharnik bihi lisanaka lita'jala bih. Muhammad, kamu tidak usah terlalu lelah untuk menggerakkan dengan cepat-cepat lisanmu itu untuk menghafalkan Qurannya. Muhammad, jangan kamu tergesa-gesa cepat-cepat menggerakkan lisanmu untuk menghafalkan Quran itu. Inna alaina jam'ahu wa Qur'ana. Biarkan kami yang tanamkan Quran dalam dirimu dan bacakan kepadamu. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Maka kalau kami sudah bimbing bacaannya, tinggal kamu ikuti saja. Orang yang takwanya meningkat kepada Allah, tidak lelah dia untuk mendapatkan pengetahuan. Allah yang berikan kepadanya. Dia cuma ikhtiar, lihat sedikit, paham. Baca sedikit, mengerti. Masya Allah, itu luar biasa. Saya berikan Anda gambaran misalnya. Menghafal Quran itu mudah atau sulit? Lihat, 4 kali statement Allah di Quran surah 54 itu. Sering saya sampaikan. Di Al-Qamar, ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran untuk dihafalkan, diingat, mudahkan. Ya, tidak harus menjadi pintar untuk menghafal Quran. Orang yang tidak punya ranking di sekolahnya bisa hafal Quran. Yang buta pun bisa menghafal Quran. Yang terlampau sepuh katanya bisa menghafal Quran. Ya, ada orang yang 82 tahun usianya, seorang nenek, nggak bisa baca, nggak bisa nulis, Masya Allah. Cuman mendengar cucunya membacakan, dibacakan, 2 tahun hafal Quran. Ada anak usia 4 tahun, belum sekolah malah hafal Quran. Masya Allah, saking mudahnya. Ada orang dianggapnya terbelakang, hafal Quran. Masya Allah.
Ada orang yang lahirnya tidak sempurna, ya dalam sarafnya misalnya disebutkan nama aja masih mikir, tapi dibacakan Quran, masya Allah terus seakan-akan gak mau berhenti. Ya, saking mudahnya. Jadi tidak harus menjadi pintar untuk menghafalkan Quran. Ya, tidak harus bisa menjadi laki-laki atau perempuan, semuanya punya kesempatan yang sama. Ya, jadi menghafal Quran itu mudah atau sulit? Kalau mudah kenapa sampai malam ini antum belum hafal? Kalau sulit di mana sulitnya? Yang paling menarik, semakin antum dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, meningkat takwanya, maka ternyata pemberian Allah semakin cepat. Makanya rumus penghafal Quran itu bukan jadi pintar, tapi bagaimana membangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingat betul ini ya, yang punya ilmu siapa? Allah. Baik. Makanya redaksi di Quran, redaksi ilmu itu sifatnya pemberian. Bukan karena kerja keras kita yang maksimal. Kalau cuma kerja keras, jangankan orang beriman, non muslim pun bisa kerja keras. Bisa sama, bisa kerja keras. Tapi esensi yang terpenting adalah ada hukum dunia dengan belajar diberikan kemudian pengetahuan, tapi ada hukum akhirat. Dengan Anda mendekati pemilik ilmu, bukankah lebih mudah untuk diberikan? Anda tingkatkan takwa, maka sifat pemberian akan semakin cepat. Karena itu ketika turun sifat-sifat ayat tentang ilmu, sifatnya pemberian. Quran surah 17 ayat 85, posisi paling kiri sebelah bawah. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya pada Muhammad untuk menggali esensi dari roh. Hakikat roh itu apa? Qulir ruhu min amri rabbi. Katakan urusan roh itu urusan Tuhanku. Lihat kalimatnya. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan Anda tidak diberi pengetahuan. Diberi. Redaksinya. Quran surah 58 ayat ke-11. Al-Mujadalah. Posisi paling kanan sebelah bawah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Walladhina utul ilma. Darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang berusaha meningkatkan keimannya plus yang diberi pengetahuan. Diberi redaksinya. Jadi kalau antum ingin cepat diberi pengetahuan oleh Allah, tingkatkan takwa. Tingkatkan takwa. Ya, nanti kita lihat bagaimana cara meningkatkan takwa yang dimaksudkan. Baik. Paham sampai sini? Baik, maksud saya, ayo coba kita mulai gitu kan. Nanti pulang dari sini lihat anak-anaknya. Kalau ingin akselerasinya meningkat, pengetahuannya meningkat, ada keberkahan di dalamnya. Beda antara hafal dengan berkah itu lain. Kan orang belajar itu punya 4 sifat menurut para pakar. Sering saya sampaikan. Ada yang cepat ingat, kemudian lambat lupa. Ada yang cepat ingat, cepat lupa. Ada yang lambat ingat, lambat lupa. Yang agak repot, lambat ingat, cepat lupa. Sebutkan sekali, lambat mikirnya. Masya Allah. Udah terangin 2 jam kan. Ibu bapak dipahami? Belum. Terangin lagi kan. Setengah jam kita terangin kan. Sekarang sudah paham? Belum. Sama juga gitu kan. Begitu ingat, langsung lupa. Nah, itu 4 tipe. Baik. Yang paling hebat, cepat ingat, lambat lupa. Tapi ketika Anda meningkatkan takwa kepada Allah, akan terjadi generasi yang kelima. Bagian kelima. Cepat ingat, sulit lupa. Jadi mau lupa aja susah, bukan mau ingat. Mau lupa susah tuh. Ini tidak mudah ini. Tidak mudah. Nanti banyak sekali kisah tentang ini dalam kesempatan yang berbeda nanti insya Allah kalau lebih luas kita bahas. Yang ketiga, kita agak cepat dulu sebentar. Jadi singkatnya, Anda tingkatkan takwa, Anda bisa pintar. Ya. Bahkan lebih daripada itu. 3. Orang yang coba tingkatkan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Quran surah ke-8 ayat ke-29, maka dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan selalu tampil beda dalam menyikapi segala hal. Diberikan furqan namanya. Al-furqan. Akan mendapatkan furqan. Mampu membedakan mana yang bermanfaat dengan yang tidak. Yang baik dengan yang keliru. Mampu membedakan realitas. In tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Ya, lihat kalimatnya. Lihat kalimatnya. Jika Anda bisa tingkatkan takwa kepada Allah, in itu harfu syartin, huruf syarat. Yaj'al lakum furqana. Maka Allah akan berikan kepada Anda, akan jadikan diri Anda punya furqan. Jadi kalau ingin mendapatkan furqan, Anda tingkatkan takwa. Apa itu furqan? Kemampuan untuk membedakan satu realitas, mana yang bermanfaat, mana yang tidak. Mana yang baik, mana yang tidak. Karena Anda mampu membedakan mana yang bermanfaat, mana yang tidak, maka sikap Anda pun akan berbeda. Misal, Anda dapatkan makanan misalnya kan, banyak berjajar. Ada di prasmanan misalnya kan, ada di restoran, ada di macam-macam dan sebagainya, menu dihidangkan. Anda akan lihat, orang-orang yang mendapatkan furqan, dia nggak akan semua dia pilih untuk dia makan, tidak. Mana yang bermanfaat untuk kesehatannya. Dia butuh apa?
Apa yang sekarang dia perlukan, itu yang dia makan. Yang nggak dia butuh, nggak akan dia makan. Minuman juga begitu. Dia butuh minuman, menunya mungkin banyak. Dari air putih sampai jus yang cukup banyak gitu kan. Masya Allah. Dia nggak akan pilih yang nggak ada. Nggak akan pilih yang aneh-aneh. Apa yang dia butuhkan sekarang, itu yang dia minum. Selesai. Kalau prinsip itu dipakai dalam kehidupan, tenang kehidupan kita itu. Mau berpakaian, yang penting bisa menutup aurat. Nggak akan banyak macam-macam. Ini dibeli, itu dibeli. Capek gitu kan. Pak, capek ya makan sate ayam. Sate yang lain deh. Sate burung ya. Masya Allah. Burungnya burung nuri lagi. Cari-cari terus gitu kan. Cari-cari sampai kemana, sampai ke Dago, sampai ke macam-macam. Berangkat sekarang ba'da Isya. Nggak ada, adanya di Bogor. Ikutin ke sana, ikutin terus ke Bogor ya. Sampai jam 12 malam. Tutup tempatnya gitu kan. Aduh udah. Waktu terbuang capek, macam-macam dan sebagainya. Hidupnya lelah. Ini, Furqan. Termasuk juga dalam aspek ibadahnya. Dia bisa bedakan. Mana yang baik menurut Allah, mana yang tidak baik. Yang baik dia ambil, yang tidak baik dia tinggalkan. Menurut Allah, bukan menurut seleranya. Ya sama dalam taklim juga begitu. Mana yang bermanfaat, mana yang tidak. Enggak semua pengajian mesti diikuti. Dia akan lihat. Termasuk pengajian yang baik pun dia akan lihat butuh enggak. Jadi bukan kagetan ada taklim ini ikut, taklim ini ikut. Antum lihat butuh enggak dengan taklim itu. Kalau materinya dibutuhkan Anda prioritaskan. Kalau tidak diperlukan Anda lihat mungkin turunan yang kesekian. Apalagi yang sama sekali nggak ada manfaatnya, nggak akan diikuti. Ya, Masya Allah, kalau cuma rame aja, jangankan taklim. Di pasar rame, di gazebo rame, di alun-alun rame gitu kan. Yang penting itu mana? Yang bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan. Itu yang disebut dengan Furqan. Taib. Masya Allah, banyak sekali ayatnya. Orang yang bisa meningkatkan takwa kepada Allah. Sampai jam berapa kita? Taib. Lihat, teruskan. Orang bisa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ambil satu ayat saja di surah Maryam, Quran surah 19 ayat ke-18. Maka Allah akan menjaga dia dari maksiat. Dijaga dari maksiat. 4. Dijaga dari maksiat. Masya Allah. Wah, ini yang tidak mudah nih. Jadi Sayyidah Maryam itu ketika beliau sedang sendirian kedatangan seorang lelaki, malaikat yang sedang menyamar itu. Begitu datang, mengatakan saya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniupkan roh karena Anda akan mengandung. Qalat, Maryam berkata, "Inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya." Lihat kalimatnya. Lihat kalimat ujungnya, in kunta taqiyya. Sungguh saya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman, yang menyayangi saya sejak saya mulai dilahirkan sampai dengan hari ini. Saya berlindung kepada Allah dari perilaku maksiat Anda jika Anda bertakwa. Kenapa ada kalimat jika Anda bertakwa? Para ulama tafsir sepakat menyimpulkan karena orang itu jika bertakwa kepada Allah pasti akan meninggalkan maksiat. Mustahil ada orang takwa mengerjakan maksiat, mustahil. Makanya Maryam mengatakan dengan lisannya, jika Anda benar-benar bertakwa kepada Allah, Anda akan tinggalkan maksiat yang mungkin Anda kerjakan kepada saya. Karena Maryam belum tahu kalau ini malaikat yang diutus oleh Allah. Tapi kalimat di sini ketika dikeluarkan oleh Sayyidah Maryam, beliau katakan, jika Anda bertakwa, ini kalimat kata ahli tafsir menunjukkan pesan bahwa orang-orang yang bertakwa kepada Allah itu akan dijaga dari maksiat. Mustahil bisa berbuat usil dalam kehidupannya. Ya. Akhirnya setelah dipahamkan bahwa dia malaikat, kan? Dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan meniupkan, tidak pernah menyentuhnya, bahkan tidak menyentuh. La yamassanil bashar, lam yamsasnil bashar, tidak menyentuh saya seorang manusia pun. Maka ditiupkan kemudian dan mengandunglah. Tidak ada sentuhan, tidak ada macam-macam. Masya Allah. Maka hati-hati ya, nggak akan ada Maryam-Maryam yang lainnya. Ada laki-laki datang, salah malaikat yang sedang menyamar. Masya Allah, sudah itu penipu itu selesai gitu kan? Itu penipu itu. Baik. Saya berlindung kepada Allah jika engkau orang takwa. Iya, nama saya takwa. Bukan, itu pasti penipu ya, pasti penipu. Nah ini poinnya. Jadi nanti kita tinggal cek saja ya. Orang-orang yang semakin meningkat takwanya, maka maksiatnya pasti semakin berkurang dan terjaga. Kalau sudah terjaga sudah selesai. Maka tangannya dipandu oleh Allah, kakinya dipandu oleh Allah, bahkan dari ujung kepala sampai ujung kakinya. Dari ujung kepala, matanya nggak akan lihat maksiat, telinganya nggak akan dengar maksiat, lisannya nggak akan bicara maksiat sampai ke ujung kakinya, tidak akan melangkah pada yang maksiat. Ini poinnya. Quran surah 10 ayat 62 sampai 63. Kalau orang sudah lebih tingkatkan takwa lagi, maka Allah akan naikkan derajatnya menjadi aulia Allah. Aulia Allah, orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dekat dengan Allah. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ya, sungguh
orang-orang yang dekat dengan Allah itu dijamin hidupnya tidak akan pernah bersedih dan tidak akan larut dalam ratapan-ratapan kehidupan. Masya Allah. Masya Allah. Ada orang yang dalam hidupnya punya masalah sebesar apapun gak sedih. Biasa aja. Bahkan di antara mereka punya masalah malah gembira, Pak. Malah gembira. Antum kalau sedang punya masalah, senang atau sedih? Halo? Tapi ini malah gembira. Malah gembira. Lihat Quran surah kedua Al-Baqarah 155. Kursi paling kiri sebelah atas. Wala nabluwannakum bisyai' minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfus wath thamarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh setiap orang hidup di antara kalian akan kami uji dengan berbagai persoalan. Ada khawatir, ada rasa lapar, kekurangan harta, ada yang sakit sampai meninggal dunia, ada yang hasil kerja kerasnya dirampas oleh orang lain. Tolong koreksi ya. Di situ wath thamarat itu bukan buah-buahan. Bukan buah-buahan. Ini terjemah balaghah, bukan terjemah tekstual. Kalau diartikan buah-buahan, maka agak kurang adil di situ, kurang objektif. Ujiannya cuma untuk tukang buah aja gitu kan. Baik tukang boneka nggak dapat ujian kan. Baik tukang sendal nggak dapat ujian. Thamarat di situ maksudnya hasil kerja keras yang diambil oleh orang. Ini bahasa kiasan. Kalau Anda nanam sesuatu biji, Anda pupuk jadi pohon sampai tumbuh, yang Anda mau ambil apanya? Ini ada orang nanam modal, sudah keluar orang banyak, ikut tender, begitu mau jadi diserobot orang. Itu poinnya. Ada orang nanam mangga, pelan-pelan, Anda mau tumbuh siram-siram, kayaknya besok panen. Yuk kita tidur istirahat untuk menanam, untuk memanen mangga keesokan hari. Alhamdulillah, begitu bangun sholat subuh, ayo siap kita panen mangganya. Melihat tinggal pohonnya, mangganya nggak ada. Ini thamarat. Wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira pada orang sabar. Lihat, tipikal orang takwa diantaranya sabar. Malah gembira, punya masalah malah gembira. Alhamdulillah, Allah titipkan masalah kepada saya bukan pada yang lain. Saya yang diberikan pahalanya, bukan orang lain. Takwa, tidak mudah itu. Ya. Siapa orang ini? Ya. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun ini. Dari mana taunya orang takwa? Ayat 63-nya. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan berusaha meningkatkan takwanya. 5, 6. Tenang saja 6 ya. Saya hapus dulu. Nih. Bismillah. Baik. Quran surah 49 ayat 13. Singkatnya, orang takwa itu akan dimuliakan oleh Allah. Dari sekian kehidupan manusia. Ya ayyuhan nas, hai manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kami ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami jadikan engkau banyak bertempat-tempat, bersuku-suku. Ada beda RT, beda RW, kecamatan sampai beda negara gitu kan? Wa qabail, dan sukunya lain-lain. Masya Allah. Antum Jawa Barat sukunya bisa beda gitu kan? Medan sukunya bisa lain. Li ta'arafu, untuk saling mengenal satu dengan yang lainnya. Tapi siapa yang paling mulia di antara mereka itu? Lihat. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh dari sekian manusia yang ada di muka bumi itu, yang paling mulia dalam pandangan Allah adalah orang yang paling tinggi tingkat takwanya. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah, tingkatkan, berlomba dalam ketakwaan. Semakin meningkat ketakwaan, semakin kemuliaan diturunkan oleh Allah. Dan kalau Allah sudah turunkan kemuliaan, nanti kita akan lihat apa yang terjadi. Itu luar biasa. 7. Anda nggak perlu bangun hotel Anda makan mulia untuk mendapatkan kemuliaan. Tidak, ya. Anda tingkatkan takwa, poin ini dapat. Terakhir. Masih ada 2. Banyak sebetulnya. Quran surah 65 ayat 2 sampai 3. At-Talaq di ujung ayatnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bisa meningkatkan takwanya kepada Allah, maka kesulitan-kesulitan hidupnya akan diberikan solusi, diberikan kemudahan. 7. Solusi dari setiap persoalan hidup. Apapun itu. Gak ada orang gak punya masalah. Termasuk antum di sini. Jangan dikira tenang-tenang gitu kan. Masya Allah, ada yang nulis, ada yang konsentrasi, ada yang nundutan. Masya Allah. Jangan dikira antum gak punya masalah. Belum tentu itu. Ada yang di rumah masalah belum selesai gitu kan. Ada yang di kantor belum tuntas. Jangan dikira gak punya persoalan. Lihat. Solusinya gampang. Biaya gak banyak. Tenaga gak capek. Kata Allah, wa may yattaqillah, tingkatkan takwa. Alhamdulillah. Ya ja'allahu makhraja. Kami berikan jalan keluar. Bahkan rezeki yang susah pun, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Jangankan yang Anda kejar-kejar, yang Anda enggak duga kami datangkan. Bahkan kalau diteruskan sampai ayat keempat, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amri yusra. Bahkan kami jadikan semua urusannya mudah. Mudah di rumah mudah, kantor mudah. Masya Allah.
Alhamdulillah. Nah, sambil contoh yang terakhir. Bahkan ketika Anda diganggu orang pun, ada yang menyakiti Anda, ada yang memerangi Anda, ada yang berbuat makar gitu kan, macam-macam dan sebagainya, itu gampang rumusnya. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 120. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadhurrukum kaiduhum syai'a. Dan jika Anda bisa bersabar, kemudian tingkatkan takwa, la yadhurrukum kaiduhum syai'a. Orang-orang yang merekayasa untuk bisa menjadikan Anda celaka, merencanakan keburukan untuk Anda. Ada orang yang siap misalnya mencuri di rumah Anda, ada orang ingin menjelek-jelekan martabat Anda, ada orang ingin menyakiti Anda dengan celaan, fitnah, tuduhan. Lihat rumusnya. Anda tingkatkan takwa kepada Allah, la yadhurrukum. Darrun itu sesuatu yang melukai, gak akan pengaruh terhadap fisik Anda. Dibuat tenang Anda. Walaupun masalahnya berjalan, Anda gak banyak mikirin, biarin aja. Masya Allah, silakan aja, gak ada masalah. Ya, darrun itu artinya gangguan sudah mulai kena kepada fisik. Itu darrun, ada tingkat ujian, tingkat gangguan itu ada 3. Di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 214, posisi paling kanan sebelah bawah. Ya am hasibtum an tadkhulul jannah? Apa Anda duga bisa masuk surga dengan mudah? Walamma yatikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Sementara Anda belum diuji seperti orang dulu yang dijamin surga itu banyak mengalami ujian. Masathumul ba'sa, satu ba'sa yang ringan-ringan. Ya. Antum mau taklim misalnya kan, tiba-tiba hujan gerimis cuma rintik-rintik kecil. Kecil itu ba's namanya. Ba's. Orang Arab mengatakan la ba'sa, enggak ada masalah. Orang Indonesia dibaca dengan langsung labas, lewat ya. Dia kata la ba'sa, labas lewat, enggak ada masalah ya. Nah, jadi itu ujian kecil. Biasa ke masjid, standar. Kasih hujan dulu sama Allah. Mau ke masjid gak? Itu baru kecil. Kalau antum lulus, baru dinaikin yang kedua. Kalau belum lulus pada yang pertama, terus seperti itu. Pak, ke masjid dong. Kemarin kan ke masjid. Hujan mah. Ya. Kan kecil aja cuman gerimis. Ah, takut riak nantinya. Oh, takut riak. Masya Allah gitu kan. Pada belum lulus. Takut riak. Ini. Alhamdulillah. Kalau lulus, kasih hujan yang agak derasan dikit. Agak kencang. Darun namanya. Waddarra. Sudah mulai siapkan payung. Kan? Sudah mulai kena secara fisik. Masih mau ke masjid gak? Tapi kalau dia masih mau berangkat, baru dikasih yang terakhir. Zilzal. Ya, zilzal. Wazulzilu. Yang menggoncang kepada jiwa. Ada ngasih getaran. Kasih kilat dulu. Gitu kan? Kasih kemudian agak banjir. Kan? Mulai naik airnya. Gencaran banjir enggak? Alhamdulillah enggak. Cuma naik dikit. Wah, tetap dia berangkat ke masjid. Masya Allah. Itu yang disebut dengan tingkat yang paling akhir. Kalau Anda sedang berada di ujian yang tingkat ini, Anda menghadapi masalah yang menurut Anda berat, sampai hati Anda bergoncang, sampai mengatakan, ya Allah, kapan ini berakhir? Itu Masya Allah. Yakinkan pada diri Anda bahwa Anda sedang berada di level keimanan yang cukup tinggi. Tingkat paling tinggi, nomor 3. Ya, karena Anda dianggap sebagai orang yang cukup untuk mendapatkan itu. Ya, naikkan, dinaikkan. Berbahagialah, karena Anda terpilih. Kalau Allah sudah naikkan Anda jangan turunkan. Ada yang sampai mikirin, sampai depresi, sampai nggak mau sholat, Anda turunkan lagi. Ingat ini ya. Allah tidak mungkin uji seorang hamba kalau dia tidak mampu untuk bisa mengatasinya. Rumusnya jelas. La yukallifullahu nafsan. Tidak mungkin Allah menitipkan ujian pada hamba yang tidak sanggup menjalaninya. Jadi kalau Anda punya masalah seberat apapun, dimanapun, itu tandanya cuma Anda yang sanggup. Yang lain tidak. Termasuk saat ini. Anda punya masalah di rumah tangga, di kantor, beratnya luar biasa. Memang cuma Anda yang mampu, yang lain enggak. Makanya dititipkan pada Anda, bukan pada yang lain. Maka syukuri itu. Dan gak usah bikin status. Memang cuma saya yang mampu. Gak ada kerjaan. Hadirkan gitu kan. Karena orang yang kecil diberikan ujian kecil. Iman menengah diberikan ujian menengah. Iman mulai kuat diberikan ujian yang kuat. Jangan dikira mudah untuk mengatasi di awal-awal. Memang menyesuaikan. Anda biasa main-main, tiba-tiba pengen taklim, jadi lebih semangat. Jangan dikira langsung mudah, tidak. Ada tantangan-tantangan dan sebagainya. Gitu kan? Paham sampai sini? Baik. Tapi rumusnya, begitu Anda tingkatkan takwa kepada Allah, itu nggak akan berpengaruh. Awalnya kecil-kecil aja. Tadinya kumpul-kumpul dengan teman-teman, manfaatnya banyak yang kurang, sekarang ke masjid, kan? Baru ringan-ringan. Masya Allah. Udah mulai soleh nih. Masih kecil itu. Alhamdulillah, saya masih doni, soleh mah tetangga kita, gitu kan? Baik, jalan. Yuk, ayo ngaji, ya. Sudah masih kecil-kecil. Besoknya sudah mulai lain, itu biasa. Lama-lama, Anda akan mendapatkan kenikmatan yang gak bisa dibayar dengan apapun. Tadinya ketinggalan sholat fardu biasa-biasa. Sekarang ketinggalan sholat sunnah, sudah gelisah.
Ya Allah, kok nggak tahajud tadi malam ya? Ya Allah, ketinggalan 2 rakaat fajar. Tadinya kumpul-kumpul ketinggalan mulai nggak enak. Sekarang ketinggalan taklim aja sudah nggak tenang Anda. Ya Allah, telat saya. Ya Allah, kok nggak dapet ya? Itu nggak bisa dilukiskan tuh keindahannya. Nikmat gitu. Ya. Dulu baca Al-Quran, sekarang mulai baca Al-Quran. Begitu menghafal 1 ayat Al-Quran, wah, itu lebih daripada mendapatkan 1 proyek. Anda pilih mana? Bisa menghafal Al-Quran sampai selesai atau mendapatkan proyek senilai 100 miliar? Ah. Dasar manusia. Haula wala quwata illa billah. Selalu pengen yang ketiga. Hafal Quran plus 100 miliar. Haula wala quwata illa billah. Nah, ini gambarannya. Orang takwa sukses dan bahagia. Orang takwa pintar. Orang takwa mampu membedakan mana yang bermanfaat, mana yang tidak. Orang takwa terjaga dari maksiat. Orang takwa dekat dengan Allah. Orang takwa mulia hidupnya. Orang takwa selalu punya solusi dalam setiap persoalannya. Pertanyaannya sekarang, antum di mana dari semua poin yang telah dijabarkan ini? Jangan-jangan kita selalu berusaha untuk takwa misalnya, tapi mohon maaf, belum sukses, belum bahagia. Ada sukses, tapi belum bahagia. Ada bahagia, tapi belum sukses. Ada yang belum kedua-duanya. Ini yang agak repot. Maaf, sudah mulai belajar, tapi pengetahuan sulit untuk datang. Apa masalahnya? Ini furqan didapatkan atau belum? Maksiat sudah mulai bisa ditahan atau belum? Sejauh mana kedekatan Anda dengan Allah Subhanahu wa taala? Kan? Dan sampai ke ujungnya. Ini poinnya. Seharusnya ketika Nabi memberikan gambaran tingkatkan takwa, yuk tingkatkan takwa, yuk tingkatkan takwa. Coba cek sejauh mana dari semua ini yang sudah bisa kita hasilkan. Karena itu para ulama-ulama kita termasuk dalam ta'limnya, bahkan dalam khutbah Jumat setiap sepekan sekali itu nggak bosan mengingatkan. Ya, lihat kalimat-kalimat setiap khutbah Jumat pasti itu, mari kita tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nggak perlu dijawab itu, coba tanyakan pada diri kita. Mari kita tingkatkan takwa kepada Allah, hadirin. Mari, nggak usah. Anda tingkatkan, cari, ini poinnya. Sekarang izin, mohon maaf. Kalau Anda bertanya, apakah setiap orang yang meningkatkan takwa bisa mendapatkan ini? Ternyata belum tentu. Belum tentu. Karena Quran hanya menginginkan yang serius. Yang tidak serius gak akan meraih ini. Hanya lelah dalam ibadah saja. Pahala mungkin ada, tapi esensi gak akan dapat. Karena itulah ketika Nabi mengingatkan takwa, Nabi mengambil 1 ayat yang khusus yang menunjukkan keseriusan dalam meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah Quran surah ketiga ayat 102 itu, posisi paling kanan sebelah atas. Saya hapus lagi ya. Hapus dulu. Bismillah. Haula wala quwwata illa billah. Baik. Yuk kita lihat Quran surah ketiga Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah. Teman-teman tolong ingat ini ya. Kalau ditemukan di Quran, ayat dibuka dengan kalimat iman, itu berarti ayat ini hanya ditujukan hukumnya untuk orang-orang yang telah masuk Islam. Telah beriman. Jelas? Maka tidak berlaku umum ayatnya. Tapi juga sekaligus sebagai sindiran. Jangan-jangan ada yang mengaku muslim tapi imannya nggak ada dalam dirinya. Hati-hati ya, hati-hati. Baik. Dan istilah-istilah iman, nanti istilah setelahnya ittaqullaha, tingkatkan takwa kepada Allah. Ingat istilah iman, istilah takwa itu nggak akan ditemukan kecuali dalam Al-Quran. Sebenarnya di kitab-kitab lain nggak ada. Yang ada sekarang maksudnya, bukan kitab-kitab dulu. Silahkan cek di kitab-kitab yang ada sekarang. Nggak ada kalimat-kalimat takwa itu. Itu kan cuma rekayasa terjemahan saja. Silahkan cek. Dikeliru kalau ada umat misalnya di agama lain, ya misal mengeluarkan statement dengan beribadah kepada Tuhan A, kita meningkatkan takwa misalnya. Takwa itu nggak ada. Takwa itu kosakata khusus, kata-kata syariat namanya, bukan cuma kosakata bahasa Arab. Makanya di zaman jahiliyah pun nggak pernah orang jahiliyah mengatakan kalimat takwa. Ayo kita tingkatkan takwa kepada Lata dan Uzza. Nggak ada. Karena kalimat takwa itu kosakata syariat namanya, kosakata syariat. Ya, yang disyariatkan jadi ketentuan dalam beragama. Makanya nggak akan ditemukan kalimat-kalimat ini kecuali dalam syariat Islam, baik di Al-Quran ataupun di Sunnah. Sekarang perhatikan kalimatnya. Hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah, ittaqullah.
tingkatkan takwamu kepada Allah. Kalau ayatnya berhenti di sini, maka Anda punya kebebasan. Yang penting meningkat aja. Gak ada masalah. Salatnya meningkat, puasanya meningkat, bacaan Al-Qur'annya meningkat. Ya. Kalau meningkat itu ada yang ditambah secara spesifik, misal baca sekarang 2 ayat Al-Baqarah, besok 20 ayat, jelas ditambah. Ada yang dimaksudkan penambahannya dengan sunnah. Misal salat fardu misalnya ada 5 waktu, ditambah salatnya, maksudnya tambah dengan salat sunnah. Bukan yang biasa kemudian jadi ditambah. Ya Allah, kemarin saya jarang salat ya Allah. Saya jauh dari Muhammad, bertobat ya Allah. Hamba ingin mengganti salat-salat kemarin. Enggak apa-apa, besok salat subuh hamba mulai dengan 4 rakaat misalnya. Enggak usah, cukup 2. Anda tambah dengan sunnahnya, sebelumnya 2 rakaat dan sebagainya. Tayyib. Sekarang perhatikan. Ini yang menarik. Tingkatkan takwamu kepada Allah. Tidak cukup sampai sini. Haqqa tuqati. Dengan serius. Saya mohon izin untuk berhenti di poin ini karena barangkali kita juga harus bisa berbagi dengan beberapa hal. Nanti kalau ada pertanyaan saya coba jawab. Kalau tidak ada, saya mohon izin untuk barangkali rehat dulu untuk kembali mengondisikan kondisi fisik supaya agak lebih baik lagi untuk potensi dakwah selanjutnya. Jadi nanti kita sepakati paling maksimal kita di jam 9 ya, kurang 1/4 boleh? Baik, alhamdulillah. Anda kalau mau sampai jam 10 juga boleh tadi ya, cuman jam 9 saya pulang gitu. Baik. Lihat sini, pelan-pelan. Maaf, kelihatan nih? Halo? Nggak kelihatan, perlu diperbesar. Saya tulis coba ya, dan haqqa tuqati, haqqa tuqati. Lihat sini. Tingkatkan takwa Anda kepada Allah haqqa tuqati. Kemudian ada kalimat ini. Diterjemahkan di mushaf dengan sesungguhnya, serius. Kalimat ini dalam bahasa Arab, khususnya dalam kosakata Al-Qur'an, setidaknya punya 2 makna utama. Secara cepat saja. Nanti tafsirannya di hadis ya. Pertama, yang dimaksud keseriusan di sini adalah takwa yang ditunaikan dengan sungguh-sungguh dalam setiap keadaan. Ini poinnya. Bukan hanya dalam satu hal saja. Makanya Nabi pernah mengatakan ittaqullaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Jadi jangan sampai mohon maaf ya, Anda di masjid takwa, keluar dari masjid sudah hilang takwanya. Kan? Hati-hati di pengajian takwa, ketemu dengan teman-teman di perkumpulan hilang lagi takwanya. Allah nggak inginkan itu. Di kantor jadi orang takwa, di rumah jadi suami istri yang takwa, di masjid jadi hamba yang takwa. Termasuk nanti ketika mempraktekkan takwa itu, kan takwa itu salah satu bentuknya ibadah. Nanti kita turunkan. Salat misalnya kan bagian dari takwa. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 2 sampai ayat 3. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa orang muttaqin ini? Ayat 3 aja. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Yuqimun berjamaah. Ada orang yang kalau berjamaah itu takwanya luar biasa, khusyuk kelihatannya gitu kan. Tapi ketika selesai berjamaahnya, salat sunnahnya Masya Allah gitu kan. Seperti olahraga, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini sesuatu yang tidak tepat kan. Dimanapun dia berada, dia selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mau dengan orang, mau tidak dengan orang, nggak ada di situ gambaran-gambaran hal lain kecuali dia ingin mendapatkan perhatian dari Allah dengan semaksimal mungkin. Imam juga begitu. Jangan karena imamnya makmumnya cuma 3 orang, ya Masya Allah lagamnya yang biasa aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu 300 orang, Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Jadi beda. Lain gitu kan. Gak akan berpengaruh. Ini poinnya. Nah, jadi ada atau tidak adanya orang, dimanapun kita berada, tingkatkan ini. Ini poinnya. Khusyuk dalam salat berjamaah, khusyuk ketika menunaikan sendirian saat tak mampu berjamaah. Khusyuk berada di masjid sama dengan khusyuknya ketika berada di kantor. Anda merasa di masjid diawasi oleh Allah, Anda ke kantor pun merasa diawasi oleh Allah. Maka kalau sudah bisa seperti itu, Anda tidak akan pernah gunakan pena untuk tanda tangan sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Anda tidak akan pernah gerakan tangan untuk melakukan pekerjaan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan keluar dari masjid pun akan lain. Anda tahu Allah perhatikan, maka masuk dengan keluar akan lain. Mustahil orang yang takwa masuk ke masjid kakinya kiri dan keluar kanan, itu mustahil. Mustahil. Anda masuk kamar mandi kaki
kiri. Keluar masjid kaki kiri, gitu kan? Kiri, hati-hati kan? Masuk masjid kaki kanan, keluar masjid kaki kiri. Anda cek selama ini, coba. Ya, kalau Anda takwanya semakin kuat, begitu salah melangkah, begitu keluar masjid kanan misalnya begini, Anda akan tarik lagi begini. Anda akan balik lagi, Anda langkahkan yang kiri. Itu otomatis tuh. Tapi kalau Anda santai aja misalnya, keluar kanan, Pak kok kanan? Sama aja kaki kan dari Allah juga, ya kan? Itu agak repot ya seperti itu ya. Paham? Baik. Yang kedua, kalimat haqqa tuqati bisa berarti sesuatu yang dilakukan dengan cara yang benar. Ini poin ini. Cara yang benar. Tidak cukup dengan semangat. Memang serius, sungguh-sungguh gitu kan. Saya waktu dinas di Saudi itu 2010, Masya Allah. Banyak yang serius, sungguh-sungguh begitu sa'inya. Rabbighfir warham wa'fu wa takarram, sampai nangis berjalan. Innaka antal azul akram. Sa'i dia cuma 14 putaran. Nabi aja cuma 7, dia 14 gitu kan. Masya Allah, lebih soleh daripada Nabi. Baik, Nabi dari Bukit Sofa ke Marwah itu dihitung 1, dia ngitungnya setengah. Masya Allah, ini setengah. Karena kurangnya ilmu, tidak tahu cara menunaikan dengan baik. Sama saat berputar-putar di tawaf juga, ya, berputar tawaf di Ka'bah itu. Masya Allah, belum tahu cara yang baik ya. Di antaranya apa gitu kan? Banyak yang terjadi teman-teman sekalian. Bahkan sekarang lebih ini lagi, lebih repot lagi kan? Ya, lebih repot lagi, sayang antum itu kan umrah biayanya banyak, nggak sedikit, tenaga keluar juga. Kalau nggak sah kan sayang gitu kan? Atau kalau nggak ada manfaatnya. Sekarang Masya Allah banyak yang live tawaf itu. Ya. Mau tawaf sudah mulai nih. Orang sudah menghadap ke Ka'bah. Tangan diangkat begini kan cuma satu ngadep kalau dari jauh gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau mau dilengkapi Allahumma imanan bika gitu kan. Mulai dari awal. Kalau mau dipotong ke ujungnya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak bawa apa-apa begini. Sekarang ada yang lain. Handphonenya begini. Lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah jalan. Subhanallah. Alhamdulillah. Capek ini. Kayaknya begini. Sayang gitu kan. Sayang. Dan saya perhatikan kadang-kadang sering kasihan gitu kan. Dan jemaah-jemaah kita baik dalam haji ataupun umrah yang saat manasik itu nggak pernah diberikan penjelasan yang detil. Kadang ada yang saking semangat, pengen khusyuk, pengen diterima sempurna, fokus dengan doa gitu kan. Dengan doa itu baik, boleh nggak ada masalah. Cuman sayang yang dibaca, nggak paham yang dibaca. Yang dibaca nggak dipahami. Karena saking takutnya nggak sah dibaca itu kan. Padahal doa yang sunnah cuma 2 tawaf itu. Dan nggak susah. Umumnya orang Indonesia pada hafal semua. Ya, dari Hajar Aswad menuju Maqam Ibrahim. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwwata illa billah. Selesai. Hafal kita. Yang kedua sunnahnya dari Rukun Yamani ke Hajar Aswad. Hafal semua kita. Bahkan punya istilah sendiri. Al-Baqarah ayat 201 itu. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzabannar. Doa apa itu? Oh, kan antum punya istilah sendiri. Orang Arab aja nggak punya istilah itu, cuma antum tuh. Doa sapu jagat, ada doa sapu nggak ada jagatnya, ada juga jagat nggak ada sapunya. Masya Allah, udah hafal dua-duanya nggak susah. Adapun dari Maqam Ibrahim sampai dengan ke Rukun Yamani itu bebas, boleh minta apa saja. Boleh dengan bahasa kita juga boleh. Dan itu ada kisahnya di situ, ada hikmahnya, ada pelajarannya. Ada kisah Nabi Ibrahim nanti dituangkan di Quran surah Maryam itu. Ya ada di situ dari mulai ayat ke-48, 49 sampai ayat 50-nya. Ada rahasia. Kalau Anda benar dari mulai tawaf Hajar Aswad sampai dengan dari Hajar Aswad sampai Maqam Ibrahim, maka Allah berikan peluang Anda meminta apa saja bisa cepat dikabulkan di situ. Makanya boleh menggunakan bahasa kita. Walaupun kadang-kadang yang kita minta bukan kebutuhan kita. Karena umumnya manusia saat meminta cuma keinginan saja. Sedangkan Allah mengabulkan apa yang dibutuhkan bukan apa yang diinginkan. Makanya doanya diseleksi lagi. Yang baik untuk dunia kita, bermanfaat untuk akhirat kita. Anda bacakan di Rukun Yamani sampai dengan Hajar Aswad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Itu seleksi dari setiap permintaan tadi yang menjadikan dunia kita baik, akhirat kita baik. Kadang-kadang ada yang diganti supaya lebih baik lagi mendapatkan dunia dan akhiratnya. Masya Allah. Ya, sekarang ada yang banyak orang Bangladesh juga ya, orang-orang luar, mereka menggunakan bahasa mereka itu benar. Dan kita bisa lakukan itu, silakan minta aja, nggak ada masalah. Ya. Bahkan nanti di multazam misalnya Anda bisa minta, nggak harus pakai bahasa Arab.
Saya pernah ada pengalaman itu ya, cerita dari teman. Masya Allah, itu 2 orang kisah terjadi dan nyata itu. Ya, maksudnya terjadi dan dikabulkan. Dan setelah pemuda datang dekat multazam, dia bermohon kepada Allah. Suasana masih agak kosong, ya Allah. Hamba sampai hari ini belum punya jodoh. Belum menikah ya Allah, gitu kan. Sampai datang ke Ka'bah ini memohon sampai ke sini ya Allah. Saat sedang berdoa itu tiba-tiba datang seorang perempuan sampingnya, tinggi, cantik, hidungnya mancung, Masya Allah. Ya Allah kayak gini ya Allah. Kasih contoh. Masya Allah. Dan dikabulkan karena dia minta dengan bahasa yang dipahami, dikabulkan. Walaupun bukan dengan yang tadi gitu kan. Tapi dia nikah, kabarnya datang, dia nikah gitu kan. Dia minta dengan yang dia pahami, ya itu boleh. Kecuali dengan doa-doa yang khusus dipanjatkan, yang gak boleh diganti lafadznya. Ya kalau yang umum silakan. Ada lagi yang datang, Masya Allah ini lain. Ya Allah, hamba banyak kesulitan dalam kehidupan. Banyak hutang hamba ya Allah. Sampai datang ke sini pun hamba punya utang ya Allah. Banyak catatannya. Kalau tidak percaya, ini ya Allah ditempelkan. Gitu. Ada. Tapi dia pulang, selesai masalahnya. Ya, maksudnya di antara sekian yang kita mohonkan kepada Allah, ada hal-hal yang harus kita pelajari. Jangan-jangan selama ini ibadah kita belum maksimal. Karena belum tahu cara menunaikan dengan baiknya. Sholat saja, yang kita kerjakan tiap waktu, coba lihat sindirannya dalam Al-Quran. Halus tapi tajam. Bahkan orang-orang sholat itu ada yang tidak paham, tidak ngerti apa yang dilakukan dan dibacakan dalam sholatnya. Silahkan cek sampai dengan sholat terakhir kita. Berapa dari rakaat sholat itu yang kita pahami bacaannya? Jangan-jangan ribuan kali ruku, ribuan kali sujud, gak ngerti yang dibacakan. Gak paham yang dimintakan. Bagaimana kita bisa mendapatkan manfaat dari sholat kita? Karena itulah kemudian kalimat takwa ini seringkali diteruskan oleh Nabi SAW dalam bentuk pengajaran, ta'lim. Dalam ta'lim dibuka dengan kalimat takwa. Seakan-akan ingin memberikan pesan kepada kita bahwa kalau Anda ingin meningkatkan takwa tidak cukup dengan semangat saja. Mesti serius menunaikannya dalam setiap keadaan dan coba belajar dengan cara yang benar. Kalau sholatnya mesti benar, kan? Dari mulai takbir sampai dengan selesainya. Kalau baca Quran bukan cuma baca. Kalau cuma baca anak kecil juga bisa baca. Tapi mulai membaca dengan benar, belajar makhrajnya, belajar tajwidnya. Ayo belajar dengan baik. Anda mau umrah, belajar dengan baik. Anda mau zakat, sampai kapan mau dititipin terus? Kenapa nggak belajar? Supaya Anda paham, ini harus dikeluarkan ke sini. Sampaikan, beda antara mengeluarkan langsung, menyampaikan langsung, dengan Anda titipkan itu lain. Walaupun menitipkan itu boleh. Tapi ketika Anda paham, Anda sampaikan langsung, itu lain. Walaupun nilainya cuma 10.000, tiba-tiba Anda antarkan, orang itu menerima. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Ini yang hamba butuhkan saat ini. Terima kasih ya Allah. Mas mudah-mudahan dijaga Allah ya, rezekinya yang lancar, berkah hidupnya, disayang Allah, jodohnya langgeng. Wah Masya Allah, banyak, padahal cuma 10.000. Udah Pak, jangan banyak-banyak, besok 100.000 ya, Masya Allah, supaya banyak lagi. Itu indah gitu. Anda nggak akan bisa temukan itu, dititipkan nggak ada masalah, tapi Anda nggak akan temukan suasana itu. Jadi begitu mendapatkan yang demikian cuma dengan 10.000, besok bisa Anda rencanakan lagi. Makanya kalimat zakat dibuka selalu dengan kata ita di Quran. Wa atuz zakah, wa atuz zakah. Ita itu kan 3 artinya. Keluarkan dengan tulus, sampaikan langsung, dan pastikan diterima oleh orangnya jika mampu melakukannya. Ayo kita pelajari gitu kan. Itu akan indah kalau Anda pelajari dengan baik, aplikasinya akan indah. Semuanya. Infak. Berapa kali Anda infak selama hidup? Pernah nggak tahu kepada siapa infak diberikan? Jangan-jangan selama ini infak, tapi nggak memahami. Yang prioritas itu siapa? Kan ada 5 yang harus kita infakkan itu, yang paling prioritas. Quran surah kedua ayat 215 itu. Ada orang tua, ada kerabat terdekat, ada anak yatim, ada orang miskin, ada ibnu sabil. Ini paling prioritas. Yang lainnya kemudian disusulkan. Jangan sampai infak jauh-jauh, orang tua sendiri misalnya tidak dapat perhatian kita. Orang tua kan nggak boleh dizakati. Kadang-kadang butuh sesuatu, cuman nggak mau cerita. Kita yang harus lihat. Kerabat terdekat, infak sampai jauh-jauh. Anak paman sendiri putus sekolah. Masya Allah. Anak adik sendiri misalnya kesulitan dalam kehidupannya. Coba cek. Jadi teman-teman sekalian, ini gambarannya yang saya coba sarikan. Kenapa Nabi sering mengingatkan dengan kalimat takwa? Ini poin-poin yang ingin disampaikan. Nah, bagaimana sekarang cara memulainya? Maka ini bentangannya. Ya, ada tawaran-tawarannya. Kalimat takwa disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Dan wujudnya, prakteknya ada di ayat-ayat yang berupa ibadah. Ada hubungan dengan Allah, misal salat Al-Baqarah ayat 2-5. Ada sholat, ada infak, ada baca Al-Quran disebut dengan takwa. Kalau Anda bisa kerjakannya dengan baik, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Anda akan dilindungi oleh Allah dan hidupnya akan bahagia. Seperti konsep tadi. Ada lagi puasa. Ya, saya sarankan
Kalau Anda ingin memulai meningkatkan takwa dengan lebih tinggi, kuat, coba dengan puasa. Puasa ini Masya Allah, satu kali mendayung, amalan-amalan lain bisa dikerjakan, bisa terlampaui. Ya, karena dengan puasa biasanya, orang puasa itu jangankan yang fardu, yang sunnahnya nggak mau ketinggalan. Anda tidak puasa ketinggalan sholat fardu biasa. Anda puasa ketinggalan sholat sunnah, Anda bisa gelisah. Anda tidak puasa, ada orang minta di depan, belum tentu Anda kasih. Anda puasa, jangankan yang kelihatan mata, yang nggak kelihatan Anda cari-cari, Anda catat tuh. Bukankah saat Ramadan Anda mencatat? Anak yatim ada berapa, fakir miskin ada berapa? Yang nggak kelihatan mata Anda cari. Dan orang puasa hebatnya, dia akan berusaha menekan maksiat. Nggak mau maksiat. Bohong nggak mau dia. Minimal takut batal puasanya, dia tahan-tahan di latihan. Bro, kemarin kemana janjian nggak ada? Kapan? Kemarin jam 9. Oh, habis maghrib deh, saya jawab. Habis maghrib tuh, nunggu maghrib dulu. Masya Allah. Ntar habis maghrib ya. Gitu kan, nggak mau dia. Ntar habis maghrib lupa, nggak ditanya lagi tuh. Jadi dia terlatih. Makanya ketika Anda puasa, kalimat takwanya ditutup dengan takwa. Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Haji itu puncak tertingginya. Dengan kalimat takwa, Quran surah kedua 197, posisi paling kanan sebelah atas. Al-hajju asyhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj, wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Ya, dan yang terakhir, takwa bukan cuma ibadah ritual, tapi juga sikap sosial dalam kehidupan. Dan tidak sedikit orang kehilangan pahala-pahala ritual karena persoalan yang terakhir ini. Dan di sini saya akan akhiri, sekaligus kita tutup bersama-sama. Quran surah ketiga ayat 133 sampai 134, posisi paling kanan sebelah atas. Dan Anda harus hati-hati dengan persoalan yang gini. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Dan bergegaslah Anda untuk memohon ampunan kepada Allah. Koreksi diri. Wa jannatin, dan berharaplah supaya bisa masuk ke dalam surga. Arduhas samawati wal ardu 'iddatul lil muttaqin. Yang kami siapkan untuk orang takwa luasnya seluas langit dan bumi. Jadi surga paling minimal untuk orang takwa itu luasnya seluas langit dan bumi. Paling minimal. Nanti yang spesial dalam kesempatan yang lain kita sampaikan. Apa di antara amalannya? Ini yang paling menarik. Bukan cuma amalan ritual. Ayat 134-nya. Alladzina yunfiquna fis sarai wal dharra. Yaitu orang yang gemar membantu kerabatnya dalam keadaan lapang ataupun sulit. Dia masih mau bantu juga. Tetangga kesulitan, dia bantu. Dia belum bisa bantu, dia arahkan kepada yang lain supaya ditolong. Bagian dari takwa. Wal kadhiminal ghaidha, sanggup menahan amarah. Ingat, jangan baca ayatnya secara tekstual, baca dengan ilmunya. Kalau ada kalimat sanggup menahan amarah, artinya ada ujian yang bentuknya kemarahan yang datang kepada Anda. Jadi orang takwa itu ketika orang marah-marah misalnya, sikapnya beda dengan yang takwanya lemah. Beda lain. Lebih tenang, dilihat kemana arahnya, kadang diberikan senyuman, kadang menghadirkan sesuatu yang lega. Wala afina anin nas, dan bisa memaafkan kesalahan orang lain. Kalau ada redaksi memaafkan kesalahan orang, berarti berpotensi kehidupan kita itu selalu bersinggungan dengan orang lain. Yang memungkinkan, menghasilkan atau menghadirkan hal yang tidak kita senangi. Orang takwa itu cepat maafkan. Maafin aja. Maaf ya, lihat ini. Memaafkan orang, itu nggak ada ruginya. Jadi jangan Anda kira kalau memaafkan persoalan selesai. Tidak. Belum tentu selesai. Anda punya masalah dengan orang. Anda maafkan dia. Urusan Anda dengan dia, itu diselesaikan oleh Allah. Urusan Anda dengan Allah pun selesai. Karena itu ketenangan diberikan pada diri Anda. Anda nggak pernah pikirkan dia, Anda tidak sibuk dengan dia. Tapi kalau dia belum minta maaf kepada Anda, urusan dia belum selesai dengan Allah. Karena itu dia akan terus memikirkan Anda. Capek ngurusin Anda. Capek memikirkan Anda, bikin status tentang Anda macam-macam, biarin aja. Dia capek mikirin Anda nggak pernah mikirkan dia sedetik pun. Dan hebatnya nanti, ini yang paling berbahaya. Awas, hati-hati. Orang-orang yang walaupun rajin ibadah ritualnya, tapi tidak bisa menjaga takwa sosialnya. Bisa, rajin sholat, rajin puasa, rajin ibadah, tapi rajin juga mencela, rajin juga menuduh, rajin berselisih, rajin macam-macam. Itu disebutkan oleh Nabi. Kalau Nabi menyebutkan dengan kalimat umum, artinya akan terjadi di setiap masa dengan tokoh yang beda-beda. Itu ada di antaranya di hadis riwayat Muslim nomor hadis 2815 dari Abu Hurairah. Saya bacakan hadisnya.
Atadrunal muflis, tahukah kalian orang yang pailit itu, bangkrut? Qulna ya Rasulullah, al-muflisu fina ma la dirham lahu wa la mata'. Kami katakan ya Rasulullah, orang pailit itu orang yang sudah enggak punya uang sepeser pun, enggak ada aset sedikit pun. Logis ya? Sekarang perhatikan. Al-muflisu min ummati, orang pailit dari umatku itu. Ingat, Nabi tidak menyebut umatnya Musa atau Isa, tapi umatku. Ada orang yang mengaku umatnya Nabi Muhammad tapi disebut pailit oleh Nabi di akhirat nanti. Ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin. Datang di hari kiamat dengan pahala salat yang cukup banyak. An-in itu di antara maknanya banyak. Banyak. Wasyamin, puasanya rajin. Wa zakatin, zakatnya jarang tertunda. Wa ya'ti qad syatama hadza. Cuman sayang, kadang juga sering celah orang lain. Wa qadhafa hadza, kadang menuduh orang lain. Wa akala mala hadza, mengambil hak orang lain tanpa dibenarkan. Wa daraba hadza, ada yang senang berselisih bahkan sampai secara fisikal. Awas, hati-hati. Puncaknya wasafa kadama hadza, ada yang menumpahkan darah saudaranya, bahkan menyebut nama Allah di dalamnya. Tembak orang, bom orang, Allahu Akbar tanpa kaidah yang dibenarkan. Itu keliru fatal. Bagaimana hukumnya kalau ada orang salat bersamaan dengan itu orang maksiat? Lihat. Tu'khadhu hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Kalau ada orang sholat, kemudian dia mencela orang lain, maka pahala sholat dia seketika dipindahkan kepada orang yang dicelanya. Jadi kalau antum bermasalah dengan orang, kemudian antum maafkan dia belum minta maaf pada anda, dia terus mencela anda, seketika pahala-pahala dia diberikan kepada anda. Itu seketika transfer otomatis. Masya Allah, nggak minta dikasih. Pahalanya banyak, pindah. Anda taklim sekarang nih, keluar dari sini misalnya, ada yang mencela orang yang nggak taklim. Masya Allah, itu siapa sih orang itu? Itu Pak, tetangga di sini, tahu nggak Pak ya? Selama di sini, nggak pernah mau ke masjid Pak ya, apalagi taklim. Mudah-mudahan aja Pak, barangkali belum dapat hidayah Pak ya. Iya ya, terus dibicarakan. Itu begitu Anda dengan niat buruk membicarakan orang itu, pahala taklimnya pindah kepada orang itu. Seketika, padahal dia nggak ikut taklim. Datang orang lagi datang, kenapa sih? Itu tuh orang itu, oh iya ya, nggak nyangka ya, nyangka tuh, masya Allah, gabung lagi di situ, pindah 3 orang, orang itu cuma nerima aja, padahal nggak ikutan. Yang satu tiba-tiba mengatakan, alhamdulillah Ustaz, saya enggak, bagus, nggak seperti mereka itu tuh, masya Allah, kena juga. Jadi ada banyak hal yang kadang nggak sadar gitu kan, kadang nggak sadar, ya atau jangan-jangan Anda sering rajin ikut talim, tapi sering mencela juga, hati-hati itu, nggak boleh gitu kan. Anda ibadah, sholat, puasa, macam-macam, tapi menuduh orang juga, itu bahaya. Ada perempuan disebutkan oleh Nabi masuk neraka dia, padahal rajin puasa, rajin sholat. Hanya persoalan sering mencela dan menggibahkan tetangganya. Kata Nabi, hiya finnar, dia di neraka. Orang kaget, kok bisa? Karena habis pahalanya. Lihat, wa hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Demikian seterusnya. Fa in faniyat hasanatuhu ma lam yuqda alaihi. Tapi jika habis kebaikannya, sementara masih ada keburukan yang dilakukan, misal masih ada dosa satu, pernah zalimi orang, tapi bekal kebaikan sudah nggak ada untuk menembusnya, maka yang terjadi, diambillah keburukan orang ini, tu'khadhu min khatayahum, diambil keburukan orang ini, ditimpakan kepada orang yang ini, faturiha finnar, maka kehabisan bekal dia, dimasukkanlah ke dalam neraka. Silakan Anda cek sampai dengan hari ini, kita bermuhasabah masing-masing. Berapa kali kita berpikir buruk tentang orang lain? Berapa kali kita berprasangka tidak baik kepada Allah Subhanahu wa taala? Berapa kali lisan kita bertutur yang tidak baik? Jangan-jangan seringkali kita mengajak pada taklim sesuai Al-Quran, Sunnah, tingkatkan takwa, tapi perilaku kita tidak menunjukkan sifat ketakwaan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu, mari perbaiki keadaan diri kita, pulanglah ke rumah, perbaiki hidup kita, karena masa kita terbatas. Kita tidak tahu kapan kita akan kembali. Karena itu Allah tutup dengan kalimat wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai Anda wafat kecuali patuh pada ketentuan ini. Muslim itu kan patuh. Kenapa menggunakan kalimat wala tamutunna? Kata para ahli tafsir, di antara maknanya memberikan batas yang menegaskan pada kita bahwa kita berlomba dengan kematian. Jangan-jangan kita meninggal belum jadi orang takwa gitu kan. Maka dari itu, kembalilah ke rumah, pulanglah sebagai seorang ayah yang takwa, seorang ibu yang takwa, suami yang takwa, istri yang takwa, anak-anak yang takwa. Berangkatlah nanti esok ke tempat kerjanya lusa, hari Senin itu, ya dengan membawa spirit takwa. Jadilah pegawai yang takwa. Ya, jadilah kemudian tetangga yang takwa. Jadilah teman-teman yang takwa. Kalau semuanya sebuah takwa, maka apa yang terjadi? Keberkahan Allah akan turunkan pada satu tempat itu. Antum sekomplek Glen Sharon di sini, tingkatkan iman dan takwa, selesai masalah. Quran surah 7 ayat 96.
walau anna ahlal qura, kalaulah satu penduduk negeri itu amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kalaulah sependuduk negeri mau beriman dan meningkatkan takwanya kepada Allah, kami akan bukakan semua pintu keberkahan di langit dan di bumi. Semuanya. Semuanya. Dan kita rindukan itu. Mudah-mudahan kita semua mengalami masa-masa itu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bagian dari orang-orang takwa yang dimaksudkan. Nah, teman-teman sekalian, mari kita buat rencana untuk besok dari amalan-amalan yang telah dijabarkan tadi, ya, dan bahkan nanti ada amalan-amalan spesial yang lain waktu kita bisa bahas. Ya, itu tergantung keinginan kita. Nanti tinggal keluarkan di Quran. Ada penghuni Taman Firdaus, apa amalannya? Ada penghuni Taman Surga, apa amalannya? Apa penghuni Surga Aden, apa amalannya? Anda keluarkan. Dan kalau sudah punya petanya, itu aja yang dicapai. Gak usah tinggi-tinggi belajarnya. Anda pengen masuk surga yang mana? Halo? Surga apa? Alhamdulillah, sampai namanya diberi nama Firdaus. Masya Allah gitu kan? Masya Allah, nama Anda Firdaus, kelakuan bukan itu, gak akan nyambung. Maka, kalau Anda pengen punya cita-cita begitu, keluarkan turunannya, bikin karakternya. Kayak kami sekarang di Bekasi bikin hunian, misal Taman Firdaus. Jadi dikeluarkan semua karakter surga Firdaus di Quran, diturunkan ke bumi. Anda bisa lakukan itu. Keluarkan semua, simpan di rumah, ya. Anda sampaikan begini, ini karakter penghuni surga Firdaus. Di Quran surah Al-Mu'minun itu kan, dari ayat 1 sampai dengan ayat 11 ya, turunkan. Oh, penghuni surga Firdaus salatnya khusyuk, zakatnya enggak pernah telat, kata-katanya tidak ada yang tidak bermanfaat, menjaga kehormatan dirinya, tuliskan di rumah. Masya Allah, ikrar penghuni surga Firdaus. Begitu masuk rumah kita tahu aturannya, tata tertib penghuni surga Firdaus. Ikhtiar kita. Jangan cuma dituliskan, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Rumahnya masuk surga, Anda jadi penonton. Ini masalah. Ya. Paham sampai sini? Saya ulang, paham sampai sini? Jelas surayanya? Alhamdulillah. Kalau sudah jelas, maka karena pelajaran kita basicnya pada Al-Quran dan Sunnah, saya izin bacakan petunjuk langsung di hadis Nabi SAW. Pada hadis riwayat Al-Bukhari, Nabi menyampaikan, Innallaha kariha lakum talata. Allah sangat benci pada kalian 3 hal. Jadi ada 3 hal yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus kita jauhi. Dan bahasanya bukan menggunakan bahasa yang halus. La yuhibbu bukan, tapi kariha. Sangat tidak menyukai. Apa itu? Qila wa qala. Satu qila wa qala. Menyampaikan satu keterangan dari sumber yang tidak jelas. Hoax. Hoax. Sedang musim sekarang. Itu perbuatan yang dibenci Allah. Gak boleh. Orang takwa gak mungkin menyebar berita hoax. Walaupun tujuannya ingin ada kebaikan, tapi tidak dengan cara yang salah. Tidak dengan cara yang salah. Awas, hati-hati. Saya sering dapatkan tuh di broadcast deh, baik di media sosial macam-macam dan sebagainya, itu ada menyampaikan informasi, pengennya memang bagus, tapi caranya salah, itu nggak boleh, Allah nggak suka begitu. Ya kalau Anda bisa menampilkan yang baik, ngapain ngarang-ngarang cerita? Karena tidak sedikit orang membuat hadis palsu supaya orang giat untuk menunaikan ibadah, tapi tetap salah, Ya. Yang kedua, idha'atul mali, menyia-nyiakan harta pada yang Allah tidak sukai. Allah titipkan harta kepada Anda untuk meningkatkan ibadah. Karena orang lain sudah rajin tahajud, rajin puasa, hafal Quran. Anda tahajud belum konsisten, puasa belum maksimal, Quran belum dihafalkan. Allah kasih harta supaya dengan itu meningkat ibadahnya. Jangan dibuang-buang. Yang terakhir, kafratus su'al. Banyak bertanya pada sesuatu yang sudah jelas disampaikan. Sehingga dengan banyaknya pertanyaan itu yang jelas menjadi semakin tidak jelas. Dan sulit untuk diamalkan. Paham sampai sini? Paham. Sekali lagi, jelas uraiannya? Lah, alhamdulillah. Ada pertanyaan? Awas, hati-hati. Tidak baik ya. Kalau begitu kita cukupkan dulu ya. Kita istirahat dulu supaya malam bisa tahajud, bisa baca Al-Quran, bisa istighfar. Insya Allah sesi terakhir kami di Bandung ada di Kota Baru Parahyangan di Masjid Baitur Rahman esok subuh, dan bahasan fikih ikhtilaf, membahas tentang persoalan-persoalan yang sering diperdebatkan. Kita akan gali dari mana sumbernya, seperti apa jabarannya. Dan termasuk kami sudah titipkan buku terkait yang insya Allah akan dibagikan esok hari terkait pembahasan tentang ilmu hadis. Bagaimana cara memahami hadis dengan cepat, mudah, sehingga bisa memahami dengan baik pada tataran aplikasinya. Demikian kami sampaikan. Jika ada benar dari Allah dan Rasulnya, jika salah dari saya pribadi mohon dimaafkan. Dan tolong jika ada pendapat saya yang keliru, cukup tinggalkan pendapat saya, ambil pendapat ustaz yang lebih baik, dan jangan jadikan dari bagian perdebatan yang tidak produktif. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.